Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu seputar lingkungan dengan abang kita yang datang jauh-jauh dari Maligi, yaitu Bang Surya gitu ya. Selamat datang Bang di podcast Q. Cuma untuk pembukaan ini ada satu pertanyaan yang sedikit membingungkan Bang. Ya. Nama lengkap Bang siapa? Yang Abdan tahu itu Bang Surya aja gitu, yang dilihat di Facebook itu. Apa Bang Surya aja atau gimana Pak? Memang 5 huruf doang. Iya. Ya, Oh Surya. gitu ya, Surya gitu ya. Filosofinya gimana? Nah, itu sepertinya harus ditanya ke orang tua dulu ya. Oke. Nah ya, bersama kami yaitu Bang Surya, yang mana beliau ini adalah seorang founder Panda Art Gain, owner Gifish atau Gifish sebutannya Bang, gimana? Jadi ambilnya dari Maligi kan? Iya, gitu Maligi ya. Gifish. Maligi Gifish. Dan beliau merupakan seorang pemuda pelopor Sumatera Barat di bidang sumber daya alam dan pariwisata. Sangat luar biasa. Dan ngomong-ngomong, kesibukan Abang saat ini ngapain aja Bang? Selama pandemi buka Gifish. Buka Gifish ya, selama pandemi. buka Jadi Gifish. syukur-syukur ada pandemi, kita buka sesuatu yang baru gitu ya. Benar. Kita buka manfaatin ketika orang stay at home. Kita coba ya, biasanya tukang-tukang ikan konvensional ya, bawa styrofoam keliling-keliling gitu ya kan. Kita coba ngelayanin seperti ojek online seperti itu ya sebenarnya. Delivery ya. Sebenarnya itu ide awal itu punya Mas Eko. Mas Eko. Mas Eko waktu itu launching mewah.id. Oh iya, itu kan ada tuh. Iya. Jadi pesan makanan diantar. Jadi saya adopsinya punya Mas Eko. Terima kasih Mas Eko. Wah, makasih banyak Mas Eko, dan saya rasa itu banyak juga yang alhamdulillah mengikuti jejaknya Mas Eko gitu kan. Dari mewah.id. Nah, selanjutnya Bang, Abang tinggal di Maligi itu udah berapa lama? Tinggal di Maligi 2015, berarti masuk berapa tahun sekarang? 5 ya. 5 tahun. Sebelumnya berarti di mana? Sebelumnya pindah-pindah nih. Pindah-pindah. Kalau asli saya kan Sumatera Utara. Gitu Kabupaten Simalungun, suku kita Jawa. Tamat SMA nggak sanggup untuk kuliah karena biaya. Iya. Padahal nilai akademis dari SD sampai SMA, mungkin ada teman-teman SMA yang nonton tuh selalu dapat juara sebenarnya. Juara terus sama. Cuman ada satu hal, memang nggak jadi kuliah, kita merantau ke Riau. Merantau ke Riau beberapa tahun. Setelah menikah, ketemu istri di Pekanbaru kan. Setelah menikah pindah ke Bangka Belitung, dipindahi tugas. Setelah dari Bangka Belitung pindah lagi ke Duri, Riau, baru balik ke Maligi. Jadi di Riau itu Abang kerja apa Bang? Dulu di perusahaan. Di perusahaan. Sampai 2013. Ini mungkin banyak yang nggak ngelihat, tapi nanti bisa ngelihat channelnya Fadli Agus, itu kita kupas sisi kelam saya yang dulu, sisi kelam kita yang dulu. Jadi abang dulu, pakai abang aja ya, apa ya? Iya, nggak apa-apa Bang. Jadi abang dulu wildlife criminal trafficking, jadi pedagang ilegal hewan ke luar negeri. Dengan rutenya itu Malaysia, Singapura dan Thailand. Jadi di 2015 ada satu hal, kita ditangkap saat itu. Bukan abang yang ditangkap, operasi kita ditangkap. Barang bukti ditangkap. Untuk ninggalin jejak, kita balik ke kampung Maligi. Dan di Maligi belum berhenti sebenarnya. 2 tahun di Maligi masih juga kerja seperti itu. Jadi kita punya Facebook dulu, Kuku Rimbo Pasaman. Facebook anonim juga. Masih main itu juga gitu. Dan ada satu hal yang sadar mungkin. Ternyata uang seperti itu ya, apa bahasanya? Uang setan dimakan hantu. Ketika kita bang main di dunia perdagangan hewan ilegal, hewan-hewan dilindungi, uangnya rata-rata ke narkoba saat itu. Uangnya ke narkoba, jadi sangat kelam gitu. Padahal kalau penghasilan mencari 5 juta satu hari gampang banget saat itu. Jual harimau, jual kuau itu sangat besar, tapi nggak berkah ya. Kita berhenti. Tersisa aset saat itu motor Trabas Cross, abang jual dan mendirikan komunitas ini untuk membayar dosa-dosa yang lama. Panda Agri itu. Oke, itulah flashbacknya. Flashback dulu ya. Flashback. Oke.
Nah, jadi dan juga udah sekaligus menjawab beberapa pertanyaan sih tadi Bang gitu tentang dulu juara gitu. Jadi ya Bang Surya ini orang berprestasi gitu ya Bang ya, juara ketika Ya, salah satunya cinta Minangkabau itu di SMP abang memenangkan lomba puisi antar kabupaten, bawa puisinya Khairil Anwar, Khairil Anwar. Karawang Bekasi. Iya iya iya. Apa kutipan itu, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir itu kan. Nah, di titik itu tahun 2000 berapa gitu ya, masih apa yang terkenal tuh mesin tik, belum ada komputer apalagi laptop. Iya, iya, iya. Nah, ketika abang menang, sekolah abang SMP yang saat itu sangat direndahkan orang karena swasta, taman ilmu, mendapat bantuan komputer. Komputer, abang salah satu siswa yang diberi spesial belajar komputer langsung sama kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadi di kelas 2 SMP abang ngajar siswa SMK. Dasar komputer ya, DOS saat itu. DOS Word yang dasarnya aja gitu sebenarnya. Itu sih. Saat ini profesi tetapnya itu abang apa gimana? Abang sekarang lebih fokus mungkin ke sumber daya alam tadi ya. Sumber daya alam ya. Kayaknya fokusnya di kepiting dulu. Karena berarti di GFIS-nya gitu. GFIS karena gini. Untuk Sumatera Barat kayaknya baru Mentawai yang tidak benar-benar memanfaatkan alamnya. Karena gini, tangkapan kepiting abang jual rata-rata kan dari alam nih, belum ada keramba. Jadi kedepannya mungkin abang mau cari ilmu untuk gimana cara buat keramba, karena di harga jualnya kan luar biasa gitu. Harga jual kepiting bakau ini perhatikan ya di seafood di Padang di mana kan. Jadi mungkin di Sumatera Barat baru di Mentawai yang punya keramba sekarang. Nah, mungkin mau pelajari ilmunya itu dulu. Ya, cobalah gitu dulu. Iya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian dari intinya Bang gitu. Iya. Jadi kan Abang pernah memenangkan atau mendapatkan penobatan sebagai pemuda pelopor Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Nah, itu awalnya gimana Bang? Dari awal sebelum ke Sumatera Barat mungkin apakah di Pasang Barat dulu atau bagaimana Bang gitu? Proses awal. Iya, proses awal sejarahnya lah gitu. 2019 tuh, 2019. Saat itu abang diundang sama Dispora untuk ikut pelatihan wirausaha pemuda. Ikut wirausaha pemuda. Berarti kan kita dapat kontak Dispora, beberapa pegawai Dispora. Nah, diumumkan bahwasanya ada seleksi pemuda pelopor. Iya. Abang coba ikut. Saat itu jurinya Ibu Yulina Bakar dari Lingkungan Hidup. Saat ini Ibu itu udah pindah ke pariwisata. Abang presentasi program kita abang melalui Panda Art Green tadi. Beliau sangat interest dan malah menghubungkan abang dengan dinas-dinas yang lain. Jadi dari pemuda pelopor ini kita punya link beberapa, termasuk DKP, ada DKP karena DKP, kan Dinas Kelautan dan Perikanan. Iya. Nah, setelah abang menjuarai kabupaten singkatnya, masuklah ke provinsi. Di provinsi bertemu dengan orang-orang hebat semua, ada M. Hussein, ada Aksa dan lain-lain, itu luar biasa semua. Cuman mungkin belum beruntung di nasionalnya. Cuman memenangkan yang tingkat provinsi kemarin mungkin kado ulang tahun terbaik karena abang lahirnya kan pas Sumpah Pemuda. Oh iya 28 Oktober gitu. Jadi pas karena pemuda pelopor kan maksimal 30 tahun. Jadi ya kado ulang tahun terakhir sebelumnya terakhir. Itu sih kalau untuk yang di pemuda pelopornya. Tapi terlepas dari award seperti itu, apalah sebuah award tuh. Yang susah itu kan konsisten. Jadi apa yang udah dilakukan tuh memulai sesuatu tuh gampang semuanya. Tinggal konsisten kita aja. Itu aja sebenarnya. Hijrah tuh mudah, istiqomah yang susah. Ya, iya betul. Nah, tadi abang bilang abang mengajukan seperti yang ada di Pandah itu gitu kan ya. Nah, program apa itu yang bang ajukan itu di pemuda pelopor dari Pandah itu? Saat itu abang diberi tagline-nya, judulnya oleh pegiat wisata di Sumatera Barat namanya Erik Smile. Judul programnya Experiential of the Maligi. Sering tuh tagnya abang pakai itu, tagline itu maksudnya apa? Pengalaman apa yang didapat di Maligi begitu ketika orang datang ke Maligi. Jadi macam-macam di situ. Saya dibantu Mas Eko membedah itu, Mas Eko Darmawan juga bantu bedah. Oh ya, saya lupa yang backup abang, maksudnya dampingi abang selama
perhelatan pemuda pelopor selain dinas pemuda dan olahraga itu wajib karena gawe dia ya. Iya, iya, iya. Tapi di luar orang Pemda itu ada Mas Eko Darmawan, Bang Denny Melizon, kolaborasi ini juga luar biasa, Pak Mon dengan Bang Niki ya, itu luar biasa. Dan yang dari jauhnya itu ada Pak Erik. Jadi Mas Eko membedah Hemaligi itu ada 5: adventure, wildlife, fotografi, kuliner, dan vintage. Vintage itu bedahnya. Jadi ketika kita bicara wildlife, penyu itu salah satu. Jadi orang sekarang mungkin terfokus lihat Maligi penyunya ya, penyunya gitu. Itu salah satu dari wildlife kita. Kebayang nggak Abdan? Maligi punya 5 jenis elang, spesies elang. Ada WBSE, ada CHEDM, ada CHELM, ada BK, dan yang terakhir elang bondo. Ya. White Billy Eagle, WBSE tadi itu elang terbesar di Indonesia. Elang terbesar di Indonesia. Ya. Jadi size-nya itu sebesar angsa. Nanti saya kirim videonya ke Abdan. Itu baru 5 yang ada di burung baru ya. Nah, baru elang baru. Jadi kalau ada pecinta birdwatching itu lah baru elang ada 5. Belum lagi enggang dan bangau dan burung-burung air lainnya. Jadi penyu salah satu. Cuman kenapa kita kemarin memang boomingkan penyu ini sebenarnya untuk daya tarik gitu loh. Daya tarik orang bisa ngelirik Maligi kan terbukti berhasil ya. Itu wildlife atau apapun yang Abang sebutkan tadi selain wildlife, sebenarnya kembali ke prinsip awal kami sama Mas Eko atau teman-teman lain yang di Maligi, kita selalu bahas apa yang telah habis, apa yang tersisa. Abang kan orang Sumando nih di Maligi, observasi Maligi sekian lama. Yang habis sangat banyak. Nah, yang tersisa ini gitu yang kita mau kelola dengan baik gitu. Ya. Cerita wildlife yang sudah sangat langka itu kancil. Udah susah. Dulu itu ada ini adat atau kebiasaan warga Maligi. Mungkin kalau yang warga-warga luar Maligi ada kebiasaan memburu babi ya. Iya. Ya, di sini pernah dulu nih. Sering ya. Pokoknya Seloro Minang pasti ada buru babi. Nah, di Maligi itu ada namanya memburu napuh. Iya, kancil tadi. Kancil itu. Lebih besar. Itu ada trik tersendiri untuk memburu napuh tuh. Jadi ada beberapa yang sudah hilang sebenarnya tadi itu. Itu cerita burung dan primata juga ada 2-3 jenis di Maligi. Itu baru wildlife-nya. Adventure-nya perjalanan ke Maligi. Iya. Itu adventure-nya. Vintage Abang belum ketemu, mungkin Abang bisa klaim satu-satunya pedati yang masih dimanfaatkan sebagai transportasi tinggal di Maligi. Pedati. Itu hanya ada di Maligi. Memang masih dipakai sama masyarakat untuk mengangkat hasil alam. Cerita kuliner, ya, Abang udah tahu ya, ada rendang lokan yang lain-lain gitu. Vintage termasuk Anyaman yang dikunjungi Umi kemarin. Itu vintage. Dan terakhir fotografi. Ya, tanya aja lah. Oh, udah lagi ngehits lah anak-anak muda ke sana kan. Iya, gitu. Karena apa kalau salah satunya kayak mirip New Zealand atau gimana Bang? Yang waktu New luar Zealand. negeri, New Zealand ya. Bisa bilang New Zealand atau savana. Iya. Ada juga yang bilang kayak Lagoy. Tapi sebenarnya pemirsa itu hanya di foto. Coba lihat dulu aslinya seperti apa gitu. Ayo datang ke Maligi. Ditunggu Bang Surya. Ayo Bang, ngomong tentang tadi beberapa hewan tadi gitu kan, ada elang, ada kancil dan semacamnya, tapi orang lebih mengenal itu penyu gitu. Kenapa tidak diekspos juga hewan-hewan yang lainnya gitu Bang? Nah, jadi kayak kancil gitu kan, Abdan seumur-umur belum pernah lihat kancil gitu contohnya gitu. Benar. Kan. Tinggal dongengnya ya? Iya, dongengnya aja gitu. Dongengnya kancil dikejar harimau gitu. Iya, benar. Kembali lagi ke apa ya? Mungkin kemampuan kami ya. Ya mungkin dengan forum podcast ini kita bisa sampaikan juga ke Pemda gini. Kan program atau solusi itu ada 2 biasanya, dan ada yang top down. Ya, dari atas, berarti dari Pemda nih. Biasanya ini mempunyai modal yang banyak. Iya. Ya. Amunisi lengkap gitu. Tapi hanya hangat di awal aja. Iya. Ini maaf ya, jangan tersinggung. Biasanya itu ada lagi solusi yang namanya bottom up, dari bawah ya, kayak kita nih. Bottom up ya, dari bawah, ada dasar swadaya. Kelemahannya kita punya ide yang gila ya, masalahnya di modal. Jadi mungkin kalau yang cerita Abdan tadi masalah yang wildlife, ya kita harus kolaborasi lah Bang ya. Kolaborasi antara pemerintah dengan yang akar rumput seperti kita ini. Cari satu tempat yang bisa dijadikan konservasi. Abang nggak cerita kebun binatang.
Iya, iya, iya. Karena Bang paling nggak setuju dengan kebun binatang. Nggak setuju, Bang. Nggak Kenapa, setuju. Bang? Pertama gini, sebaik-baiknya rumah bagi hewan dan tumbuhan ya di alam. Ah, iya, iya. Sebaik-baiknya, karena nggak mungkin kita tahu apa yang jadi kebutuhannya. Contoh gini, kita misalnya pelihara ayam doang, ayam nih di kandang. Kita beliin jagung setiap hari. Iya. Padahal ayam itu nggak butuh cuma jagung. Hmm. Hijauan daun dia juga perlu, mineral dia juga perlu, pasir juga dia perlu. Itu baru cerita Iya, ayam, iya, apalagi baru cerita ayam yang aja. Iya, baru iya, cerita cerita harimaunya, cerita yang lainnya gitu ya. Jadi semangat, jadi bukan Abang tobat kemarin jadi pedagang ilegal itu benar-benar jauh dari dunia hewan, enggak, cuman ganti cara aja. Ganti cara mencintainya gitu Ceritanya ya. gitu. Jadi dulu ada argumen kita yang pedagang hewan nih gini nih. Daripada mati di hutan, lebih baik kita jadikan duit gitu. Ah, iya, iya. Jadi gini nih. Abang pedagang nih ya. Ada petani, dia buat jerat babi, dapatnya harimau. Misalnya nih. Iya, iya. Otomatis kalau orang kampung nih dibunuh nih harimau. Karena kan mengganggu atau bisa membahayakan orang kampung. Abang datang jadi pahlawan nih. Sini aku beli. Si Abdan kolektor. Orang kaya gitu kan. Iya. Ini Abdan. Itu sebenarnya karena dipastikan dia lebih aman sama Abdan daripada dia tetap di situ dekat warga gitu ya. Dekat warga tadi. Padahal yang salah kita gitu. Harimau nggak mungkin ganggu kalau masih ada lahannya gitu. 1 ekor harimau betina itu dia butuh 50 hektar persegi. Sedangkan harimau jantan 4 kali lipatnya. Bayangin nggak? Dia pengontrol kualitas hutan. Jadi kalau udah harimau itu keluar dari habitatnya, berarti ada yang salah dengan habitatnya itu. Ada yang salah. Itu aja sebenarnya. Oke, berarti harapannya nanti kayak hewan-hewan atau bahkan mungkin tumbuhan atau apapun yang ada di Maligi itu bisa terekspos lagi keluar ya Bang ya? Bisa. Yang paling masih bisa dilihat yang selama ini mungkin di buku-buku gambar atau dongeng itu kerbau yang di atas jalak. Kerbau di atas jalak. Jalak di atas kerbau. Apa? Burung jalak yang di atas kerbau itu yang makan kutunya. Ya. Kan itu sering di buku-buku pelajaran kan. Iya. Itu di Maligi masih ada. Masih bisa dilihat gitu, masih bisa dilihat. Nah, setelah itu apa kelanjutannya Bang gitu? Setelah Bang dinobatkan, apa aktivitas yang emang itu merupakan dampak dari pemuda pelopor itu? Dampak dari pemuda pelopor yang pertama, BPSPL datang. Apa itu BPSPL? BPSPL ini Badan Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut. Berarti dia di bawahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alhamdulillah kita didampingin dan diberi fasilitas. Antara lain laptop, printer, infokus untuk edukasi. Jadi peralatan edukasi kita dikasih dan 1 pondok informasi. Itu salah satunya ya. Yang kedua mungkin setelah mencapai pemuda pelopor itu bukan ke Abang sih sebenarnya. Abang lebih ke Maligi punya harkat dan martabat untuk dikenal lebih luas sebenarnya. Ini kan baru tingkat yang diadakan Pemda doang nih, belum yang lain-lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada nanti yang bisa neruskan estafet kita gitu ya, karena juga kadang semangat sama umur kan semakin tinggi, umur kita udah makin tua juga gitu. Jadi kepinginnya adik-adik yang lainnya juga bisa ikut lah gitu sebenarnya. Dan untuk pemuda yang lainnya gitu kan, apa yang bisa diambil dari kira-kira yang Abang bagikan itu untuk kami gitu, untuk para pemuda ini gitu, yang sebenarnya Abang pemuda juga cuman lebih muda kita gitu. Udah tua berarti ya. Mungkin apa nih ya, pesan ya mungkin gitu. Ibaratnya pesan gini lah, pada pemuda-pemuda, teman-teman atau adik-adik, terlebih khusus yang sekarang di jenjang kuliah atau yang telah sarjana. Pertama, kalian lebih beruntung daripada saya gitu kan. Aku rasa tanggung jawab untuk membangun negara itu lebih berat. Kalian sudah sarjana, kalian bisa menikmati pendidikan tinggi gitu ya, dibandingkan aku yang cuma tamat SMA. Itu yang pertama, berbuat dari yang kecil aja, tapi seperti kata Abdan tadi, konsisten. Itu yang pertama. Terus untuk ke alam, ini mungkin pesan untuk kita semua. Saya mengambil satu pesan dari Cak Nun. Hewan dan tumbuhan itu kan kakaknya manusia. Kakak tuanya manusia. Jadi lebih duluan mereka daripada kita. Lebih duluan mereka diciptakan daripada Tuhan, oleh Tuhan, oleh Allah. Kita sebagai adik nih
ya hormat lah gitu sama Iya, iya. kakak. Dimulai dari mana? Dimulai dari kalau mau keluar dari rumah bawalah tabung minum sendiri, tumbler, Iya, air isi tumbler. ulang. Jadi karena tadi pagi kita udah heboh di WA ya Iya, masalah iya. wisata ya. Intinya gini, jangan bangga ketika lokasi di kita viral karena tadi status baru abang buat. Karena pasti lebih banyak sampahnya daripada pengunjungnya. Iya, iya, iya. Perhatikan gitu, perhatikan. Itu mungkin PR kita bersama, bukan hanya pemudanya ya Pemdanya juga. Gimana? Karena kita tadi cerita-cerita lagi Sawalunto yang tidak punya landscape seindah kita Iya, gitu. iya. Tapi bisa luar biasa wisatanya gitu. Ya mungkin Maligi atau Pasaman Barat kan lengkap sekarang nih. Di mana-mana viral. Ada apa sekarang nih? Muara Panggung. Iya, Muara Panggung. Muara Panggung lagi viral Iya. ya. Ada Lubuk King juga yang buatan. Waduh, kita luar biasa ini dari ujung ke ujung kelilingnya. Cukup lah modal sebenarnya. Cukup, benar. Tinggal dikembangkan lagi, kembangin gitu. Jadi pertama yang pemuda ya jangan sampai kehilangan identitas sebagai pemuda ya. Pemuda ini agent of change ya. Agent of change ya, apalagi para sarjana, aktivis mahasiswa yang dulu demo-demo, silakanlah terapin ilmunya Apalagi di sekarang nih kampung gitu. lagi stay at home kan? Iya, stay at home Ini gitu kan. saatnya ini Iya. untuk berkarya gitu. Saatnya untuk berkarya. Jadi ada hikmah di balik pandemi. Ada hikmah. Ya bang bisa buka Givis di pandemi. Iya, kalau enggak ada pandemi, enggak ada Givis. Gak ada Givis gitu. Enggak ada pandemi, enggak ada podcast. Gak ada podcast. Iya. Ini karena juga bosan di rumah gitu ya. Ayolah bikin podcast lah. Iya. Oke bang, oke makasih. Mudah-mudahan para pemuda bisa mengikuti, bisa menerima sarannya dan menerapkannya gitu kan. Terkhusus para mahasiswa yang emang di rumah, jangan terlalu gabut juga, segitu gabutnya cuma di kasur gitu kan. Nah, Kasur, main Free Fire. Iya, main Fire, Main Legend. Aduh, kayaknya abang gak akan sanggup untuk hidup di kota. Kecuali abang jualan hewan mandi dulu Jualan lagi. di kota, iya. Nah, tapi intinya gini. Perjuangan belum usai di Maligi. Perjuangan belum usai. Dan untuk saat ini masih milih Maligi.